Shalom. Jumpa lagi dalam kesempatan renungan pada Jumat hari ini. Pergaulan pemuda-pemudi pada masa kini, khususnya pemuda-pemudi Kristiani, mengalami kendala yang cukup rumit, berbeda dibanding 22 tahun yang lalu. Pada masa-masa saya, waktu itu kami berkata, besok saya ke rumah kamu ya. Besok memang datang. Besok 8.30 saya udah sampai gitu. 8.30 sudah sampai. Kalau sekarang orang bilang OTW gitu, padahal lagi di rumah gitu kan. Atau orang bilang 10-20 menit menjelang janji temunya bisa dibatalkan karena ada WhatsApp gitu, atau ada media komunikasi lainnya. Jadi sekarang standar pergaulan muda-mudi sekarang tidak jelas sebenarnya kalau mau dibilang. Nah, tema firman Tuhan pada hari ini adalah pergaulan Kristiani yang seimbang. Kenapa tema ini diangkat? Karena ada pergaulan Kristiani yang tidak seimbang. Bahkan ada pergaulan pemuda-pemudi yang tidak Kristiani. Ini bukan saja tidak seimbang, tetapi tidak Kristiani, artinya sangat-sangat menyimpang. Nah, dalam renungan ini kita akan belajar sedikit melihat standar-standar pergaulan Kristiani itu seperti apa sih? Dan pergaulan Kristiani yang seimbang itu seperti apa sih? Ya, sebelum mulai renungan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kesempatan dapat merenungkan firman Tuhan bersama-sama, belajar pada saat ini. Kami mohon Roh Kudus menolong kami, menolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, memberkati pikiran, hati, kata-kata hamba-Mu, seluruh persiapan hamba-Mu, agar dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik, secara maksimal. Bapa, kami berdoa untuk teman-teman pemuda yang mendengarkan, supaya mereka diberkati Tuhan, pikirannya diberkati, hatinya terbuka dengan rendah hati menerima firman Tuhan, membarui pola pikir mereka, sehingga mereka dapat menjadi pemuda-pemudi Kristiani yang menjadi berkat dalam pergaulan mereka sehari-hari dan mempermuliakan nama Tuhan. Ini doa kami ya Bapa, pimpin kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Nats firman Tuhan pada hari ini saya pilih dari 2 Korintus pasal 6 ayat yang ke-14. Saya bacakan bagi kita. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Pada bagian ini Paulus memperingatkan jemaat di Korintus dan juga jemaat yang mendengarkan pada masa ini. Jangan kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Artinya apa? Ada pergaulan yang seimbang. Dan ini yang harus dipilih. Nah, pergaulan yang seimbang itu seperti apa? Itu pergaulan yang sesuai, yang sama dengan orang-orang yang seiman. Nah, yang kedua, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Paulus menantang. Kamu bergaul dengan orang-orang yang tidak seimbang. Kamu pikir benar itu dapat bersatu dengan kedurhakaan? Ya. Atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap? Paulus bilang, kalian Kristen itu hidup dalam kebenaran. Orang-orang yang belum percaya hidup dalam kegelapan. Bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap? Artinya Paulus bilang ini, jangan menyamakan standar hidup kamu dengan standar hidup orang-orang di luar sana. Nah, Korintus ini menghadapi tantangan yang luar biasa karena jemaat di Korintus ini, karena Korintus ini sendiri tempat lalu lintas ekonomi internasional pada saat itu. Jadi peredaran perputaran uangnya besar di situ, sehingga ya seperti firman Tuhan bilang cinta akan uang
awal kejahatan. Jadi di situ kejahatan segala macam, ada perjudian, persinahan, percabulan, semua dari situ. Jadi ada istilah gini, kalau orang remaja beranjak pemuda beranjak dewasa, orang sering bilang gini waktu itu, wah kamu harus dikorintuskan dulu kalau mau jadi dewasa. Artinya apa? Kamu harus pergi ke Korintus dulu, hidup di sana, mengenal semua dosa, baru bisa dikatakan dewasa. Jadi jemaat Korintus menghadapi tantangan yang hebat dalam pergumulan iman mereka. Nah, mengapa kita tidak boleh menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya? Nah, ini pertanyaan besar. Kenapa sih Paulus ajarkan hal seperti ini? Mengapa Paulus melarang jemaat Korintus untuk berhati-hati dalam pergaulan? Nah, tema ini coba diterapkan dalam kehidupan muda-mudi. Ya. Ada satu penyebab mendasar mengapa kita tidak boleh menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Perbedaan mendasar ialah tentang iman. Biasa aja. Orang bisa pacaran beda iman, ada yang menikah beda iman dan baik-baik saja. Nampaknya baik saja. Tetapi Paulus memperingatkan ini dengan sangat serius. Nah, ada apa dengan perbedaan iman ini? Yang pertama, perbedaan iman mempengaruhi cara berpikir. Iman mempengaruhi cara berpikir. Salah satu contoh yang paling jelas ya, ketika dua orang bertengkar, ya katakanlah suami istri atau pacaran yang beda iman bertengkar. Nah, yang Kristen, salah satu pasangan yang Kristen ini diajarkan untuk mengampuni, untuk bersabar terhadap kelemahan-kelemahan pasangan. Nah, karena itu dia akan bersedia mengampuni, dan mungkin akan terlihat kepada pasangan yang tidak seiman ini sebagai kelemahan. Dia akhirnya tahu juga kan, ngaku juga salah. Padahal sebenarnya mungkin yang mengampuni dia nggak salah, tapi dia merendahkan hati untuk mengampuni, memaafkan. Nah, ini udah masalah. Ketika dua orang pasangan Kristen bertengkar, dua-duanya dianjurkan untuk saling minta maaf dan saling mengampuni. Nah, apa yang terjadi dengan orang yang tidak percaya? Dia akan berpikir dulu, hitung-hitung dulu. Apa untung saya minta maaf? Kan saya nggak salah. Apa untung saya mengampuni? Nanti dia melonjak. Jadi perbedaan iman mempengaruhi cara berpikir, mempengaruhi cara kita menentukan pilihan-pilihan. Paulus mengajar gini, pergaulan yang buruk merusak karakter yang baik. Nah, ini dasar dari pilihan kita memilih pergaulan hidup kita sehari-hari. Pemuda, hati-hati dengan siapa kamu bergaul. Kalau kamu bergaul dengan orang yang pemalas, ya kamu bisa mereka-rekalah 5 tahun kemudian hidup kamu seperti apa. Kamu bergaul dengan orang yang rajin baca buku, kamu bisa bayangkan 2 tahun kemudian hidup kamu akan seperti apa. Kamu bergaul dengan orang yang lebih suka mencari jalan keluar daripada mengomeli masalah, daripada menggerutu. Kalau kamu lebih akrab dengan orang yang suka berpikir kreatif, apa jalan keluar dari ini? Ketemu masalah, ayo selesaikan, inovatif. Kamu bisa bayangkan 3-4 tahun kemudian hidup kamu seperti apa. Kamu sudah bisa bayangkan tentunya. Nah, dari sini kamu bisa melihat tentunya. Perbedaan iman mempengaruhi cara berpikir kita ketika kita menentukan pilihan-pilihan hidup. Ya. Saya mengenal beberapa orang yang menerima
kesempatan untuk bekerja sebagai PNS, tapi yang kalau mau dihitung itu sekarang mereka sudah bisa menduduki posisi seperti kepala bagian, tapi memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan. Dan sekarang hidup mereka ya biasa-biasa saja secara finansial, tapi pilihan itu dipengaruhi oleh iman mereka tentang masa depan mereka, panggilan hidup mereka. Nah, cara berpikir juga mempengaruhi ketika kita membuat keputusan. Ketika kita membuat keputusan, orang-orang Kristiani akan memutuskan membuat keputusan yang berdampak kekal, bukan berdampak sementara. Kenapa kita bersabar dengan orang di sekitar yang susah minta ampun, udah ditegur, udah ingatkan, kenapa Anda bersabar terhadap anak, kenapa Anda bersabar, kenapa petani bersabar dengan menunggu padinya sampai bertumbuh, karena dia berpikir masa depan. Nah, orang-orang Kristen berpikir ketika membuat keputusan berdampak kekal. Ya. Tapi orang-orang tidak percaya berpikir saat ini saja. Contoh ya, ketika ada orang Kristen dan non-Kristen bertemu, seorang pengemis. Lalu pengemis ini meminta, saya belum makan 1 hari. Yang Kristen akan memberi, yang non-Kristen juga akan memberi. Tapi Kristen akan memberi dengan alasan bahwa saya sudah diberi. Karena itu saya ingin memberi. Saya sudah diselamatkan, saya sudah diberkati berlimpah-limpah. Karena itu saya memberi. Bukan karena saya punya, bukan karena saya berlebihan, bukan. Tapi karena saya sudah diberi. Nah, beda sama non-Kristen. Non-Kristen mungkin beri karena kasihan. Aduh, kasihan banget. Itu gimana kalau saya yang lapar situ. Non-Kristen bahkan lebih parah berpikir, saya berbuat baik, mengumpulkan pahala di surga nanti. Ada yang berpikir, saya harus sebaik mungkin supaya ketika roda kehidupan berputar, saya lahir kembali, saya bisa menjadi makhluk yang lebih mulia. Nah, alasan ini sudah membedakan. Orang Kristen berpikir tentang kekekalan. Sebagai seorang penghuni surga, orang yang sudah diterima di surga, saya harus berbuat seperti Tuhan. Karena Tuhan penghuni surga. Berbeda sama orang-orang yang masih belum yakin keselamatan. Dia berpikir saat ini saja. Jadi perbedaan iman mempengaruhi cara berpikir. Perbedaan iman juga mempengaruhi cara bertingkah laku dalam pergaulan. Saya menetapkan syarat ya dalam pergaulan saya. Ya, kalau bahasa sekarang friend for benefit. Ya, saya tidak mau masuk atau berada dalam sebuah pergaulan yang tidak menguntungkan. Ya, kalau saya karena situasi saya terjebak di sana, saya tidak mau berlama-lama ada di sana. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Kalau saya mau masuk ke sebuah pergaulan, ada 2 syarat. Yang pertama, apakah saya bisa jadi berkat bagi orang-orang dalam pergaulan itu? Oke, misalnya, kayaknya saya tidak bisa parah gitu. Yang kedua, syarat yang kedua, apakah saya bisa dapat sesuatu, dapat berkat dari pergaulan itu? Nah, kalau dua-dua ini nggak ada, 2 syarat ini nggak ada, saya nggak mau masuk ke situ, buang-buang waktu. Saya tidak mau berusaha menjadi teman mereka. Ya, kenal aja, tapi nggak mau akrab. Tingkah laku saya akan berpengaruh. Kalau saya masuk di sana dengan satu pemikiran bahwa saya bisa menjadi berkat, semua tingkah laku saya akan dipengaruhi oleh prinsip ini, bahwa saya harus jadi berkat bagi mereka. Tapi sebaliknya, kalau saya tidak menjadi berkat,
Untuk apa saya ada di situ? Oh, saya bisa dapat timba ilmu dari mereka, dapat berkat dari mereka. Semua cara berpikir saya, tingkah laku saya akan menjadi seperti seorang murid yang belajar, seorang adik yang belajar dalam pergaulan itu. Kalau dua ini syaratnya tidak ada, no, saya jauhi pergaulan itu. Pergaulan yang buruk merusak karakter yang baik, kata Paulus. Mempengaruhi tingkah laku, ya, mempengaruhi pergaulan. Tingkah laku juga dipengaruhi oleh iman ketika dalam orang pacaran. Ada orang yang saat pacaran itu nuntut, terus apa ya, bahasa kerennya sekarang tuh posesif, ya, posesif. Jadi si A nggak boleh gini, nggak boleh gitu, dia harus begini, harus gitu. Nah ini karena terkadang karena cara berpikir, cara bertingkah laku yang berbeda, dasar iman. Ada juga pasangan Kristiani yang berbeda tingkah laku dalam berpacaran. Yang ceweknya nggak mau berlama-lama, kalau lihat cowoknya main game itu kayaknya kesel gitu. Nggak salah cowoknya juga sih, main game sampai disapa selamat pagi, selamat siang juga nggak mau denger gitu. Karena cowoknya pengen ngobrol, ceweknya pengen ngobrol, cowoknya sibuk game. Jadi tingkah laku dipengaruhi. Bagaimana dua orang ini saling memahami satu yang lain, mempengaruhi tingkah laku mereka. Cara tingkah laku juga terjadi dalam hubungan suami istri. Ya. Sekarang kita lihat ada pasangan artis yang Kristen sama non Kristen. Ya, sudah sekian tahun nampaknya mereka baik-baik saja, tapi sebenarnya itu bukan standar Kristiani. Jadi kalau mereka baik-baik saja bukan berarti mereka benar. Alkitab tetap benar bahwa mereka tidak tepat menjalani hubungan. Ya, dalam hubungan suami istri, suami yang Kristiani akan menerapkan konsep mengasihi istri. Istri yang Kristiani akan menerapkan konsep tunduk kepada suami. Tunduk kepada suami. Mereka akan berdiskusi, memandang satu dan yang lain sebagai sepadan, pasangan yang sepadan, seimbang. Tapi yang tidak terjadi ketika salah satu pasangan itu tidak Kristiani, maka konsep itu tidak ada. Misalnya istrinya, dia berpikir dia bukan Kristen misalnya, dia tidak akan tunduk pada suami. Wah, alasan gender lah sebagaimana, persamaan gender. Kalau suami bukan Kristen, wah, bukan lagi mengasihi, tapi kata-katanya tajam. Bahkan yang tidak Kristen ini bisa muncul orang ketiga dalam, karena tidak ada standar hidup yang diterapkan, standar Kristiani yang diterapkan dalam hubungan suami istri mereka. Ketika hadapi masalah, tidak ada saling minta maaf, tidak ada saling mengampuni. Ya, karena hal-hal seperti itu hanya diajarkan oleh iman Kristen, Alkitab. Kalau Anda bukan Kristen atau tidak percaya Alkitab, bagaimana Anda bisa melakukan hal itu, mengetahui hal tersebut? Dalam hubungan anak dengan orang tua, tingkah laku itu dipengaruhi. Itu makanya ada anak-anak yang misalnya percaya menjadi Kristen lalu dibuang keluarganya. Lihat apa yang terjadi kan? Dibuang anak itu yang jadi Kristen tetap mendoakan keluarganya, doakan. Karena iman Kristen mengajarkan seperti itu, hormatilah orang tua. Tetapi iman Kristen juga, Alkitab juga mengajarkan bahwa Yesus datang memisahkan anak laki-laki dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya. Maksudnya apa? Ketika mereka percaya kepada Yesus, terjadi perpecahan karena keluarga yang belum percaya itu akan menolak. Dunia akan menolak kamu, kata Alkitab. Tingkah laku berubah ketika terjadi perbedaan iman. Karena itu kita susah menjadi pasangan yang seimbang dengan orang yang tak percaya. Perbedaan iman juga berdampak terhadap cara kita berkata-kata kepada pasangan. Kalau Anda seorang Kristen, Anda tahu bagaimana cara berkata-kata dengan baik, benar, bukan merendahkan. Melihat ketidakdewasaan sebagai satu kesempatan untuk bertumbuh terus, bukan kesempatan untuk dihakimi lalu wah orang itu dasar
malas segala macam, malas, tidak bertanggung jawab. Nah, itu bukan kata-kata Kristiani. Saya sudah menegur dia, saya sudah mengingatkan dia, saya sudah bertanggung jawab. Itu bukan kata-kata Kristiani, menyombongkan diri. Tapi kata-kata Kristiani akan seperti ini. Oh ya, dia dalam proses bertumbuh. Oh ya, dia sedang bertumbuh melewati masa sulit, sedang berusaha menjalani keputusannya. Ayo kita temani, kita harus bersabar sampai dia dewasa. Kata-kata Kristiani seperti itu. Kalau dihina, dicaci maki, orang Kristen tidak balas mencaci maki. Jangan balas jahat dengan jahat, kata Alkitab. Orang Kristen bilang, terima kasih, Tuhan memberkati. Mengampuni Tuhan, ampuni dia. Kata-kata doanya itu memberkati, bukan mengutuk. Kata-kata ketika memperingatkan seseorang dari kesalahannya itu bukan kata-kata menghakimi, tapi kata-kata mengajar, memotivasi orang itu untuk ingat salahnya dan berubah. Kata-kata Kristiani dalam hubungan pasangan, entah pacaran, suami istri, itu saling memotivasi, mendukung. Kata-kata Kristiani dalam keluarga itu, anak terhadap ayah itu tidak mematahkan semangat, menyakiti hati anaknya ketika ayah berkata-kata. Ada ayah yang bilang begini, kamu saya sekolahkan ya, jangan terlibat minum-minuman keras, narkoba, merokok, jangan begadang, sekolah, papa sudah bayar sekolah kamu. Nasihatnya baik, tapi masalahnya ketika papanya ngomong begitu, papanya lagi merokok. Papanya tadi malam pulang telat, pulang larut, dan berantem sama mamanya. Nah, papa sendiri tidak menjadi teladan, tapi kata-katanya itu loh memaksa orang untuk berubah, untuk menjadi dewasa. Tidak seperti itu. Perkataan Kristen harus selaras dengan tindakannya. Bahasa kerennya walk the talk. Jadi seorang suami kalau bilang apa-apa, seorang ayah kalau bilang apa-apa, seorang ibu kalau mengucapkan sesuatu itu ucapkan dengan benar, sesuai, selaraskan dengan tindakan hidup. Juga perkataan Kristiani terhadap orang sekitar pun, jangan takut menegur. Saya punya prinsip begini terhadap dalam kehidupan saya, dalam interaksi saya dengan masyarakat sekitar. Lebih baik benar sendiri daripada salah rame-rame. Jadi walaupun semua orang sudah sepakat, tapi kalau menurut saya salah, saya bilang maaf, saya tidak setuju. Kalau Anda mau lanjutkan, silakan, itu keputusan Anda. Saya tidak mau terlibat. Kata-kata Kristiani seperti itu, bukan lalu mencibir, mencaci maki keputusan mereka, pilihan mereka. Enggak. Kata-kata Kristiani, kata-kata yang berkati, karena berasal dari iman. Kata-kata dalam Alkitab kalau kita baca itu kata-kata yang memotivasi, menegur. Firman Allah seperti pedang bermata dua, menegur, menghibur, mengayomi, menguatkan, mendorong, memotivasi. Jadi pergaulan Kristiani yang seimbang adalah pergaulan Kristiani yang berdasarkan standar iman yang benar, yaitu Alkitab. Jadi sekarang banyak beredar video khotbah, audio khotbah. Saya suka mendengar di aplikasi, nonton YouTube. Tetapi semua itu berasal dari satu standar, yaitu Alkitab. Dan Anda juga punya Alkitab itu. Jangan tunggu di khotbah. Tuhan ingin Anda datang, buka Alkitab, baca dan pelajari. Tuhan ingin berbicara secara pribadi dengan Anda. Tuhan ingin Anda membangun satu pondasi iman yang benar berdasarkan Alkitab, bukan berdasarkan apa kata orang, apa kata pendeta ini, pendeta itu, apa kata penatua hakim, bukan. Apa kata Alkitab? Pelajari Alkitab itu. Cintai Alkitab itu, pelajari supaya pergaulan Anda diatur oleh Roh Kudus melalui firman Tuhan. Sehingga Anda tidak tersesat dan pergaulan Kristen Anda seimbang menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus,
Kami bersyukur karena Engkau hadir berbicara kepada kami melalui renungan pada hari ini. Kami mohon Tuhan menolong kami agar kami dapat menghidupkan firman yang kami dengar yang sudah dijelaskan ini. Roh Kudus menguatkan kami agar setia sampai akhir sebagai pemuda-pemudi Kristiani, menghidupkan firman Tuhan dalam pergaulan kami, dalam hubungan kami, dalam tugas tanggung jawab kami sebagai pemuda-pemudi Kristen. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Pemuda-pemudi Kristen yang dikasihi Tuhan, akrabi Alkitab, baca dan renungkan secara teratur, berdoa meminta pertolongan Roh Kudus sehingga pergaulan muda-mudi Anda, pergaulan hidupmu seimbang menurut Alkitab. Amin. Tuhan Yesus memberkati.